Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jam Seragam. Bila kita berbicara tentang pencak silat, banyak sekali aliran pencak silat yang ada di Indonesia. Kali ini Jam Seragam akan membahas salah satu perguruan tertua di Indonesia, yaitu Partisan Siliwangi atau yang sering kita sebut sekarang Pejuang Siliwangi. Dilansir dari salah satu situs, Partisan Siliwangi atau yang disingkat PS didirikan oleh Amaraden Puradiredja yang mempunyai ayah bernama Raden Adhimyarsa dan ibu Nyimasyati, di mana sang ayah adalah keturunan langsung dari dalam Arya Wangsa Goparana dari Sagala-Herang. Partisan Siliwangi berdiri pada tanggal 2 Juli 1922 dengan tujuan membangun nasionalisme tinggi untuk membebaskan diri dari penjajahan, disertai membentuk akhlak moral yang baik dengan tidak membedakan ras, suku, ataupun agama. Salah satu cara pendidikannya adalah dengan kesenian pencak silat. Pencak silat yang diajarkan Amaraden Puradiredja kepada murid-muridnya bukanlah sekedar gerakan jurus biasa saja, tetapi disertai dengan ajaran dan pendidikan yang luhur, di mana sang murid harus menjalankan ajaran tersebut dalam kesehariannya. Salah satu ajaran yang harus dijalankan oleh sang murid adalah pantangan 5M, yaitu maling, madat atau narkoba, madon atau main wanita, minum atau mabuk-mabukan, dan main atau berjudi. Selain menerapkan ajaran, Amaraden Puradiredja juga mengajarkan kepada murid-muridnya agar senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu doa yang sering beliau ajarkan, dan doa ini menjadi dasar landasan seorang anggota Partisan Siliwangi, adalah dengan membaca sholawat. Di samping pencak silat, Amaraden Puradiredja juga mendidik para muridnya agar rajin mencari nafkah sehari-hari, seperti bertani, berdagang, nelayan, dan lain sebagainya. Pada murid-muridnya, Amaraden Puradiredja mengajarkan bagaimana cara bertani yang baik, sehingga petani mendapatkan hasil yang baik. Untuk pedagang juga dididik agar menjadi pedagang yang baik sehingga memperoleh untung yang banyak. Dalam waktu singkat, Partisan Siliwangi menarik perhatian banyak masyarakat. Ketika pecah perang revolusi, Partisan Siliwangi ikut pula perang melawan Belanda, bergabung dengan divisi Siliwangi pimpinan Brigjen Sodikin yang merupakan Pangdam Siliwangi saat itu. Bahkan Partisan Siliwangi juga ikut long march ke Yogyakarta yang menjadi legendaris. Setelah perang revolusi, Amaraden Puradiredja mendapat penghargaan Bintang Gerlia yang diberikan langsung oleh Ir Soekarno yang merupakan Presiden Republik Indonesia saat itu. Bahkan beliau ditawari menjadi Bupati Cianjur. Tetapi jabatan itu beliau tolak halus dengan alasan adalah karena beliau lebih senang mendidik masyarakat. Pada tanggal 30 sampai 31 Agustus 1996, melakukan perubahan nama organisasi dari nama Partisan Siliwangi Indonesia menjadi Pejuang Siliwangi Indonesia. Karena jasa Amaraden Puradiredja sangatlah besar kepada negara, akhirnya pemerintah memberikan tanah untuk kesejahteraan anggota Partisan Siliwangi di Lampung. Berikutnya, tahun 1952 sampai 1956, Partisan Siliwangi beserta keluarga menjadi perintis transmigrasi ke Lampung dengan jumlah kira-kira 20.000 jiwa. Sebuah jumlah yang sangat banyak pada waktu itu, dan perlu diketahui tidak semua anggota Partisan Siliwangi ikut transmigrasi ke Lampung. Jumlah anggota Partisan Siliwangi yang ikut transmigrasi ke Lampung hanyalah sebagian kecil dari semua anggota Partisan Siliwangi yang tersebar dari Banten, Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang, Cirebon, Bandung, dan kota-kota lainnya di Pulau Jawa. Saat ini, di Lampung, transmigrasi Partisan Siliwangi sudah menempati berbagai kecamatan di Lampung. Bahkan, banyak pula dalam satu kecamatan yang penduduknya anggota Partisan Siliwangi semua. Jumlah mereka sudah mencapai jutaan. Sebagian besar mereka menjadi petani kopi, lada, coklat, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui, Lampung adalah sentral penghasil kopi terkenal, juga lada yang harganya sangat mahal. Tentunya kondisi ini memberikan keuntungan bagi petani kopi, lada, khususnya petani Partisan Siliwangi.
Sudah tentu hal ini meningkatkan taraf hidup mereka. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang dapat menunaikan ibadah haji dari hasil panen kopi dan lada. Salah satu kegiatan rutin Partisan Siliwangi saat ini adalah merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di rumah almarhum Amaraden Puradireja, sekaligus ziarah ke makam beliau di Sagala Herang. Acara ini bukan hanya dihadiri oleh anggota Partisan Siliwangi saja, tetapi layaknya ramaian dari segala lapisan. Mereka itu datang dari Lampung, Banten, Jakarta, Karawang, Cirebon, Kalimantan, Maluku, dan lain-lain. Total yang hadir di acara ini mencapai puluhan ribu orang. Demikian besar Amaraden Puradireja mengabdi kepada bangsa dan negara. Ketika masa penjajahan, beliau mendidik murid-muridnya agar mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Saat pecah perang kemerdekaan atau revolusi, beliau tampil di depan bersama murid-muridnya mengusir penjajah. Dan setelah perang revolusi usai atau setelah merdeka, beliau isi dengan pembangunan. Semua itu dilakukan dengan tanpa meminta pamrih. Hal itu terlihat ketika beliau menolak dengan halus pemerintah Presiden Soekarno untuk menjadikan beliau sebagai bupati. Ajaran ini pula yang selalu ditekankan kepada murid-muridnya agar selalu mengabdi kepada bangsa dan negara dengan tidak mengharapkan pamrih. Kini walaupun Amaraden Puradireja sudah wafat, hasil jerih payah beliau masih bisa dirasakan. Bukan hanya oleh anggota Partisan Siliwangi saja, tetapi semua umat manusia di muka bumi ini. Selesai. Itulah tadi sejarah perkembangan Partisan Siliwangi atau Pejuang Siliwangi Indonesia. Sekian video dari admin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.